Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal asik berlatih halaman 76 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Langsung di sini untuk masuk ke latihan soalnya, kerjakan soal berikut. Nomor 1. Sebuah keran dalam waktu 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Jadi di sini waktunya sudah ditentukan, yaitu 10 menit. 10 menit. Sedangkan mampu mengalirkan air sebanyak 20 liter ini menunjukkan volumenya, yaitu 20 liter. Yang ditanyakan yaitu debit air dalam liter per menit. Debit dalam liter per menit. Untuk menyelesaikan soal ini bagaimana? Yaitu pertama harus hafal dulu rumus mencari debit. Rumus debit yaitu sama dengan D atau debit sama dengan volume per waktu. Dan ini bisa ditulis seperti ini, volume dibagi waktu. Ini sama saja, volume per waktu atau volume dibagi dengan waktu. Selanjutnya perhatikan sebelum kita masukkan angka itu ke rumusnya, satuan waktunya di sini menit, yang diminta dalam bentuk menit. Berarti ini satuan waktunya sama. Volume liter, di sini debit diminta dalam liter. Berarti tidak terjadi perubahan. Kalau tidak ada perubahan, kita bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu volume 20 liter. Berarti di sini volume 20 dibagi waktunya itu 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Bila demikian, debit air tersebut adalah 2 liter per menit. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 2. Dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit keran air tersebut? Jadi di sini sudah diketahui waktunya, yaitu 5 menit. Kita tulis ini waktunya sudah diketahui 5 menit. Mampu mengalirkan air 250 liter, berarti volume di sini adalah 250 liter. Ditanyakan debit dari keran air tersebut. Debit yang ditanyakan tidak ditentukan. Kalau demikian kita menyesuaikan saja yang ini, debit dalam bentuk tentunya adalah liter per menit. Untuk mencari debit bagaimana? Ingat rumusnya, itu debit sama dengan volume dibagi dengan waktu atau volume per waktu. Volumenya berapa? Volumenya yaitu 250 dibagi waktu yaitu 5. 250 dibagi 5. Kalau 25 bagi 5 sama dengan 5, masukkan 0. Kalau demikian 250 dibagi 5 sama dengan 50. Sehingga debit dari keran air tersebut adalah, masukkan di sini, 50 liter per menit. Berikutnya latihan soal untuk nomor 3. Volume sebuah bak mandi 4 meter kubik berisi air penuh. Edo membersihkan bak dengan membuka keran pembuangan bak mandi tersebut. Setelah 50 menit bak mandi tersebut kosong. Berapa liter per menit debit keran pembuangan bak mandi tersebut? Di sini sudah diketahui volumenya yaitu 4 meter kubik. Volumenya kita masukkan di sini 4 meter kubik atau pangkat 3. Waktunya yaitu 50 menit. Dalam waktu 50 menit. Yang ditanyakan yaitu debit dalam bentuk liter atau berapa liter per menit. Sebelum masuk untuk mencari debit atau memasukkan ke rumus mencari debit, perlu diperhatikan di sini volumenya dalam bentuk meter kubik, sedangkan yang diminta debit dalam bentuk liter. Bila demikian, maka caranya bagaimana? Bisa makan terlebih dahulu. Karena diminta ke bentuk liter, maka meter kubik ini harus dijadikan ke bentuk liter. Perhatikan dalam satuan kubik, di mana dalam satuan kubiknya yaitu mulai dari meter kubik ke bentuk liter itu turunkan dulu ke bentuk desimeter kubik. Karena apa?
desimeter kubik sama halnya dengan liter. Karena dalam satuan kubik, satu tingkatnya dikali ataupun dibagi 1000, maka ketika turun berarti ini adalah dikali 1000. Sehingga 4 meter kubik turun satu tingkat menjadi dikali 1000. Cukup tambahkan 0,3123 menjadi 4000 desimeter kubik. 4000 desimeter kubik sama halnya dengan liter atau sama halnya dengan 4000 liter. Bila demikian, volumenya sekarang sudah kita temukan dalam bentuk liter, yaitu sama dengan 4000 liter. Selanjutnya, waktu 50 menit, debit yang diminta dalam bentuk menit, berarti untuk masalah waktu tidak terjadi perubahan. Setelah disamakan baik volume atau satuan volumenya dengan satuan waktunya, selanjutnya tinggal masuk untuk mencari debitnya. Rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volumenya yaitu 4000 dibagi waktu itu 50. 4000 dibagi 50, ini hilangkan dulu, menjadi 400 dibagi 5. Kalau 40 bagi 58 tinggal masukkan 01 menjadi 80. Sehingga debitnya adalah 80 liter per menit. Untuk selanjutnya, lakukan soal nomor 4. Pak Baskan mengisi kolam renang dengan volume 19.200 liter. Di sini sudah diketahui volumenya, langsung kita masukkan 19.200 liter. 19.200 liter. Setelah diisi dengan pipa besar selama 64 menit. Selama 64 menit, tapi ini menunjukkan waktunya yaitu 64 menit. Kolam tersebut berisi penuh. Berapa liter per menit debit pipa yang digunakan Pak Mas kan untuk mengisi kolam tersebut? Jadi debitnya berapa liter per menit. Untuk mencari debit, rumusnya dengan debit volume dibagi dengan waktu. Volumenya yaitu 19.200. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah satuan volumenya dengan yang diminta itu sama? Ternyata sama liter dan waktunya sama-sama menit. Bila demikian tidak terjadi perubahan. Langsung saja kita masukkan 19.200 dibagi dengan waktu yaitu 64. Sama dengan 300. Bila demikian debitnya adalah 300 liter per menit. 300 liter per menit. Berikutnya latihan soal nomor 5. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut diisi dengan air keran selama 120 detik. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Jadi di sini volume dari bak tersebut adalah 80 desimeter kubik. 80 desimeter kubik. Diisi dengan air keran selama 120 detik. Waktunya di sini 120 detik. Yang ditanyakan debit. Berapa debitnya dalam liter per menit? Liter per menit. Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan terlebih dahulu volume dalam bentuk desimeter kubik, debit yang diminta dalam bentuk liter. Perlu diketahui desimeter kubik sama halnya dengan liter. Sehingga 80 desimeter kubik sama juga dengan 80 liter. Kalau demikian, untuk satuan volumenya tidak terjadi perubahan. Adapun waktunya di sini detik, di sini diminta dalam bentuk menit. Bila demikian harus dirubah detik ke menit. Detik ke menit dalam satuan waktu dari mulai jam, menit, dan detik. Tapi detik ke menit itu naik satu tingkat. Kalau naik berarti dibagi 60. Bila demikian ini 120 dibagi 60. 120 saya tulis saja di sini dibagi dengan 60 sama dengan 2. Bila demikian, waktu yang 120 detik sama halnya dengan 2 menit. Setelah satuan volumenya ataupun satuan waktunya tidak ada perbedaan, selanjutnya tinggal kita masukkan ke
rumus mencari debit. Rumus mencari debit yaitu volume dibagi dengan waktu, atau volume per waktu sama saja. Volumenya yaitu 80 dibagi waktunya, berarti waktu yang sudah dimintakan yaitu dalam bentuk menit, yaitu dibagi 2. 80 dibagi 2, 40. Demikian debitnya adalah 40 liter per menit. Soal berikut nomor 6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Jadi di sini ada volume awal atau sebelum dialirkan, yaitu volume awal di sini 200 liter. Dialirkan selama 20 menit. Ini menunjukkan waktu dialirkan selama 20 menit. Setelah 20 menit dialirkan, volume atau isi di tandon itu berkurang menjadi 120 liter. Berarti volume akhir menjadi 120 liter. Ditanyakan debit. Berapa debit? Tentunya adalah liter per menit, dalam bentuk liter per menit. Untuk mencari debit, caranya bagaimana? Rumus debit, ingat, yaitu debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Sedangkan volume di sini adalah volume yang dialirkan. Untuk mengetahui berapa volume yang dialirkan, tentunya caranya volume awal dikurangi dengan volume akhir, atau volume, saya ulangi di sini, volume awal dikurangi volume akhir. Volume awal berapa? Yaitu 200 dikurangi volume akhir, yaitu 120. 200 dikurangi 120 tinggal 80. Ini volumenya. Dibagi dengan waktu, yaitu dibagi 20. 80 dibagi dengan 20 sama dengan berapa? Yaitu 4. Bila demikian debitnya adalah 4 liter per menit. Berikutnya latihan soal untuk nomor 7. Sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Jadi isi atau volumenya adalah 0,6 liter. 0,6 liter. Habis selama atau dalam waktu 40 menit. Waktunya di sini 40 menit. Yang ditanyakan yaitu debit dalam bentuk berapa cc per detik. Cc per detik. Untuk mencari berapa debitnya dalam bentuk berapa cc per detik, perhatikan di sini volume dalam bentuk liter diminta dalam bentuk cc. Dan perlu diingat di video saya sebelumnya pada satuan konversi liter, di mana liter ke cc atau sama halnya dengan cc atau mililiter, berarti turun 3 tingkat. Kalau turun 3 tingkat dalam posisi liter, yaitu tanpa pangkat, sama saja satu tingkatnya dikali dengan 10. Karena turun 3 berarti dikali 3 kali 10, atau cukup memindahkan koma 3 kali. Perhatikan 1 di sini menjadi 6, 2, 3. Ini dalam bentuk 600 cc. 600 cc. 0,6 liter sama halnya dengan 600 cc. Waktunya 40 menit diminta dalam bentuk detik. Menit ke detik. Ada jam, ada menit, ada detik. Menit ke detik berarti turun 1 tingkat. Bila turun maka dikali 60. 1 kali 40 kali 60. Ini langsungan di sini 40 dikali 60. 4 kali 6 24, masukkan menjadi 2400 detik. Sama dengan 40 menit sama halnya dengan 2400 detik. Yang ditanyakan berapa debit dalam bentuk cc per liter. Untuk mencari debit, rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi dengan
waktu. Volumenya yaitu sekarang 600 dibagi dengan waktu 2400. 600 dibagi 2400 itu berapa? Ini bisa hilangkan 02, ini pun sama 2 menjadi 6 dibagi 24. Sederhanakan ini bisa 6 bagi 6 1, 24 dibagi 6 sama dengan 4, sehingga 1 dibagi 4. Dalam bentuk pecahannya tentunya sama halnya dengan 1 dibagi 4. Sekarang di debitnya berapa cc per detik, yaitu 1/4, 1/4 detik, atau apabila dalam bentuk desimal tinggal kita hitung 1 dibagi 4. 1 bagi 4 tidak bisa, maka menjadi 0, 10 bagi 4 sama dengan 2, 4 kali 2 8, 10 dikurangi 8 2, masukkan 0, 20 bagi 4 5, sehingga 1/4 atau ini saya tulis di sini dalam kurung saja 0,25, sehingga debitnya adalah 1/4 atau 0,25 cc per detik. Nomor 8, sebuah berminyak memiliki volume 200 liter. Di sini volumenya 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen. Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Berarti waktunya yang dibutuhkan ini 500 detik. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Berarti debitnya berapa liter per detik. Untuk menyelesaikan hal demikian, perhatikan satuan volumenya, sini liter, sini pun sama. Waktunya detik, tetap detik. Berarti tidak ada perubahan. Kalau kan langsung masukkan ke rumus untuk mencari debit. Debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volumenya yaitu 200 dibagi waktunya yaitu 500 detik. Atau dibagi 500. 200 dibagi 500, ini hilang 02, ini pun sama menjadi 2 dibagi 5. 2 bagi 5 sama halnya dengan 2/5. Dalam bentuk pecahannya bagaimana, yaitu menggunakan prokabit. Saya taruh di sini 2 dibagi 5. Tidak bisa masukkan 0, 0, 20 bagi 5 sama dengan 4, 5 kali 4 20. Sehingga di sini sama dengan 0,4. Untuk nomor 8, debitnya adalah 2/5 liter per detik. 2/5, ulang ini 2/5 atau 0,4 liter per detik. Sehingga boleh dalam bentuk pecahan, boleh pula dalam bentuk desimal. Soal nomor 9, sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Jadi di sini ada isi tandon awal atau volume awal. Volume awal dari tandon tersebut yaitu 250 liter. 250 liter. Setelah digunakan untuk menyiram selama waktunya, berarti ini di sini waktu, yaitu selama 20 menit. Isi tandon atau volume dari tandon tersebut tersisa berapa, yaitu sisa atau volume akhir. Volume akhir atau sisa dari tandon yaitu 10 liter. Ditanyakan berapa debit dari aliran air dalam bentuk liter per detik. Debitnya tulis di sini, debit sama dengan liter per detik. Untuk mengetahui debitnya berapa liter per detik, perhatikan terlebih dahulu di sini volume dalam bentuk liter, sedangkan debit diminta dalam bentuk liter, berarti tetap. Sedangkan waktu dalam bentuk menit, yang diminta dalam
debitnya adalah dalam bentuk detik. Kalau demikian harus disamakan terlebih dahulu. Waktu menit ke detik. Menit ke detik berarti turun satu tingkat. Menit turun satu tingkat, kalau turun berarti dikali 60. Bila demikian 20 menit dikali 20 dikali 60 sama dengan 6 kali 2 12, masukkan ini menjadi sama dengan 1200 detik. Setelah satuan waktunya sama ataupun satuan volumenya sama, tinggal masuk mencari debit, yaitu rumus mencari debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volume di sini tentunya adalah volume awal dikurangi dengan volume akhir. Volume air yang dialirkan yaitu volume awal dikurangi volume akhir dibagi dengan waktu, yaitu dibagi 1200 atau 1200 detik. Volume awal berapa? Volume awal yaitu 250 dikurangi volume akhir yaitu 10 dibagi 1200. 250 dikurangi 10 sama dengan 240. 240 dibagi 1200. 240 dibagi 1200 itu berapa? Ini hilangan 0, ini pun sama, menjadi 24 dibagi 120. Selanjutnya disederhanakan dulu. 24 dibagi 12. 24 bagi 12 2. 120 dibagi 12 berarti 1 tambah 0 menjadi 10. Sekarang menjadi 2 dibagi 10. 2 bagi 10 ini pun sederhanakan lagi, 1 dibagi 10 bagi 2 yaitu 5. 1 bagi 5 atau sama halnya dengan 1/5, sehingga debitnya adalah 1/5 liter. Dan bagaimana jika dalam bentuk desimal? Dalam bentuk desimalnya adalah 1 dibagi 5, 0, 10 bagi 5, 2 kali 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga bentuk pecahannya, debit dalam bentuk pecahan adalah 1/5 liter atau 0,2. Ini dalam bentuk desimalnya 0,2 liter per detik. Berikutnya latihan soal nomor 10. Sebuah bak mandi awalnya berisi 80 liter. Berarti ini volume awal sama dengan 80 liter. Setelah diisi air dari keran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berarti waktu untuk mengisi waktunya ini 30 menit. Isi bak berubah menjadi 170 liter, berarti volume atau isi akhir setelah diisi atau ditambahin ini selama 30 menit berubah menjadi 170 liter. Ditanyakan berapa debit dari keran tersebut. Untuk mengetahui debit, caranya yaitu debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Volume di sini tentunya adalah volume bertambahnya air yang semula 80 liter kok menjadi 170. Berarti ini berapa? Kalau demikian berarti volume ini adalah volume akhir dikurangi volume awal atau sebelum diisi atau sebelum ditambahin, yaitu volume awal dibagi waktu yaitu 30. Volume akhir sama dengan 170 dikurangi volume awal yaitu 80 dibagi 30. 170 dikurangi 80 sama dengan 90 dibagi 30. 90 dibagi 30 sama dengan berapa? Yaitu 3. Kalau demikian debit airnya adalah atau debit dari keran tersebut adalah 3 liter, hanya satunya liter per menit. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.